Oke, sekarang kita bahas soal tadi ya, permintaan Mbak Evi tentang jodoh nih. Oke, jodoh itu begini ya sahabat ya. Nah, kalau misalnya Anda menyimak video YouTube saya terkait dengan makna jodoh. Oh ya, saya juga sudah membuat video TikToknya ya sahabat, tentang makna jodoh pakai hukum law of attraction, pakai hukum Loa. Jadi Loa itu kan law of attraction, syaratnya ada 5 ya. Pertama adalah meminta. Meminta dalam artian Anda punya keinginan apa, itu namanya atau permintaan. Ya kan? Kalau Anda ingin jodoh, berarti Anda sudah punya permintaan, yaitu jodoh. Kemudian yang kedua adalah visualisasi. Anda membayangkan seolah-olah Anda sudah menikah, atau Anda berada di pelaminan duduk berdua sama pasangan Anda. Visualisasi di sini libatkan semua panca indera Anda. Anda benar-benar melihat pasangan Anda melihat dekorasi panggung Anda melihat para tamu undangan, Anda melihat kamera yang memoto Anda bersama pasangan Anda. Benar-benar Anda lihat sedetail mungkin. Ya, Anda lihat dengan panca indera Anda, ya, dengan mata Anda melihat semua yang ada di sana, ya. Kemudian Anda memegang indera peraba, Anda memegang tangan pasangan Anda misalnya. Kemudian Anda mendengar ucapan selamat, ya, yang ditujukan kepada Anda karena Anda sudah menikah, ya, dari teman-teman, ucapan dari teman-teman Anda, ucapan dari saudara Anda, ucapan dari siapapun itu, ya. Dan Anda mencium aroma parfum teman-teman Anda yang hadir, ya kan, aroma makanan yang disuguhkan misalnya, ya. Anda juga mendengar indera pendengar lagi, ya. Anda mendengar sound yang di setel, ya, di acara pernikahan Anda, musik-musiknya dan sebagainya lah. Nah, itu yang kedua, yaitu visualisasi. Bahasa sebenarnya adalah yang tepat itu sensualisasi, ya, karena melibatkan semua panca indera. Kalau visualisasi itu hanya membayangkan saja, tapi kalau sensualisasi itu melibatkan semua panca indera. Ini bahasanya Pak Adi W. Gunawan. Kemudian yang ketiga adalah rasakan. Rasakan itu sudah terjadi, ya. Itu benar-benar sudah terjadi, sahabat. Bukan Anda melihat seperti televisi Anda menikah, tidak, tapi Anda benar-benar merasakan bahwa itu terjadi, begitu ya. Kemudian berikutnya adalah Anda perlu bertindak. Bertindak artinya adalah Anda perlu action, ya. Ya, Anda bisa mencari kenalan, Anda minta dicomblangkan saudara Anda minta dikenalkan, ya, teman oleh sepupu Anda, bibi Anda, saudara Anda, atau siapapun, ya. Intinya adalah Anda perlu bertindak, Anda perlu bergerak. Salah satu kegagalan dari Loa tidak berhasil adalah ya hanya membayangkan saja, tidak melakukan tindakan apapun, ya. Itu sebabnya ada yang mabuk Loa, ya. Mabuk Loa itu ya hanya cukup merem, terus pejamkan mata, terus membayangkan itu sudah terjadi. Tidak seperti itu. Anda perlu bergerak, Anda perlu bertindak, berusaha, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah let go. Lepaskan. Artinya lepaskan adalah jangan berharap yang terlalu teramat agar jodoh Anda ketemu. Semakin Anda berharap, semakin susah, ya. Sama halnya ketika Anda menangkap ayam lah, ya.
ketika Anda menangkap ayam, caranya kan dikasih makan, nanti ayamnya datang sendiri, bukan Anda mengejar. Sama ketika Anda semakin memikirkan, semakin mengejar, semakin berharap, itu semakin lama hasilnya. Nah, itu dulu yang saya praktekkan. Jadi saya mempraktekkan itu, tapi saya tambahkan ini, saya tulis kriteria jodoh idaman saya secara fisik ya. Satu, tingginya 150 sekian misalnya. Kemudian yang kedua, kulitnya putih ya, atau ya sawo matang lah, atau apapun lah ya. Kemudian yang ketiga adalah rambutnya lurus, rambutnya panjang, nggak pendek, karena saya nggak suka cewek yang rambutnya pendek ya. Ya minimal sebahu seginilah ya. Kemudian berikutnya berjilbab ya. Lalu hidungnya mancung. Terus terpaut usia antara 3 sampai 5 tahun. Lalu apa lagi ya? Ya langsing ya kan, tubuhnya langsing begitu kan. Terus ya secara fisik pokoknya sedetail mungkin. Anda inginnya pasangan Anda seperti apa secara fisik. Kemudian secara karakter ya, karakter satu, keibuan misalnya. Yang kedua adalah patuh sama suami ya, patuh sama pasangan. Kemudian yang berikutnya adalah introvert, pemalu gimana ya, ininya bukan banyak baca, kok banyak baca banyak ngomong ya. Ini adalah nggak terlalu suka ngomong begitu, intinya nggak cerewet begitulah ya. Kemudian apalagi begitu kan. Kemudian berikutnya adalah secara profesi ya, atau secara keahlian ya, misalnya bisa jahit atau bisa nyanyi atau bisa masak, bisa apa begitu. Saya tulis semuanya detail, lalu saya tempelkan di kamar saya. Saya tempelkan di kamar saya, karena ketika saya bangun tidur saya bisa lihat, oh karakter cewek idaman saya itu ini begitu kan. Kalau perlu tempelkan gambar ya, kira-kira seperti apa sih wajahnya, biar tahu secara visual begitu ya. Anda boleh, kalau saya tidak menempelkan gambar ya, saya cukup tuliskan kriterianya saja. Kalau Anda butuh tempelkan gambar, silakan, boleh. Mau mirip seperti artis siapa, artis Korea atau artis siapa, terserah Anda ya. Jadi Anda silakan, dan itu saya lakukan setiap hari untuk membayangkan setiap pagi ya. Saya rasakan betul-betul saya melakukan acara pernikahan, upacara pernikahan. Saya sungkem sama orang tua saya sungkem sama mertua saya, karena itu adalah acara pernikahan begitu kan. Saya rasakan betul, saya nikmati betul, dan saya bayangkan itu semua sudah terjadi begitu. Nah, dan saya lakukan itu selama berapa bulan ya, saya lupa sahabat. Dan saya action ya, saya cari kenalan ya, entah secara offline maupun online ya. Dan saya minta tolong sama teman saya untuk kenalkan sama teman ceweknya, dan sebagainya. Saya bertindak ya kan, saya bertindak. Nah, saya lakukan itu berapa lama ya? Ya berminggu-minggu atau berbulan-bulan, saya lupa. Dan pada akhirnya adalah saya dikenalkan sama teman saya, 3 teman ceweknya ya. 3 teman ceweknya, yang satu saya nggak srek, yang 2 saya minta nomor kontaknya dan saya chattingan. Waktu itu masih zamannya BBM ya, BBM. Nah, dan pada akhirnya saya fokus pada salah satunya, lalu saya lebih dekat lagi, main ke rumahnya,
main ke rumahnya yang kedua atau ketiga kali saya langsung ngomong sama orang tuanya, sama bapaknya, Pak, saya tertarik dengan anak bapak. Jika memang bapak mengizinkan, dan saya seriusi dan nanti lebih serius lagi ke jenjang pernikahan. Jadi saya intinya minta izin ke bapak langsung, jika diizinkan saya lanjut begitu. Dan alhamdulillah diizinkan. Tetapi tidak banyak para pria berani seperti itu kan. Ya, saya juga melakukan itu, sudah belajar hal itu juga ya. Nah, jadi saya lakukan itu. Nah, ketika setelah diizinkan oleh orang tuanya, ya sudah kan, sudah ada lampu hijau nih ya, sudah ada lampu hijau, dan akhirnya chattingannya lebih nyaman kan. Dan pada akhirnya mulai saya kenalan sampai menikah itu nggak ada waktunya 1 tahun sahabat, kurang dari 1 tahun. Nah, jadi itu kisah saya menemukan istri saya. Bukan berarti istri saya hilang ya. Jadi kisah saya menemukan jodoh gitu. Ya silakan dipraktekkan kalau di sini ada yang masih jomblo. Itu ya.